Aku belum foto yang mana? Belum foto. Ya. Ngempeng. Murah lagi dari Jokowi. Mama yang sama mama 152. satu mama satu Pepsi mama Pepsi ya dia Pepsi Kacamata banyak. Kacamata. Ini mana? Haji. Dah, anu enggak Haji? Baik kok, ini baik kok Pak. Sana Pak arahnya. Ada 5. Cepat lagi. Nyari-nyari anak latas. Sesuatu itu sudah lengkap ya, sudah sempurna. Maka ya kata beliau sang pembawa risalah tentunya juga sudah ya mungkin pensiun ya ibarat ini. Udah kada ada tugas lagi, udah pekerjaannya untuk menyampaikan risalah itu udah habis. Nah kalau sudah habis kata Abu Bakar, kita tinggal menunggu waktu untuk sang pembawa risalah itu akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Nah ini yang membuat Sayyidina Abu Bakar akhirnya sangat sedih. Nah, sahabat yang mendengar hal yang demikian kemudian bercerita, ini ada yang masih penasaran, bercerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar gini. Benar kayak gimana Rasulullah? Kita sudah keluar dari Padang Arafah dan selanjutnya kita akan bergerak menuju ke Musdalifah. Bapak Ibu sekalian, setelah tergelincirnya matahari, orang-orang yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu begitu matahari tergelincir terbenam, itu bis-bis yang mengantar ke Musdalifah itu udah siap, pulang balik udah siap ya, sampai tengah malam untuk selanjutnya mabit di Musdalifah ya, melaksanakan bermalam di Musdalifah. Nanti kita akan melewatinya di sana. Kita akan melihat dari dekat Musdalifah tempat orang mengambil batu kerikil dan melontar jumrah itu di sana. Nah, nanti kita akan melewatinya. Namun sebelumnya ini kita masih dalam perjalanan. Bapak Ibu sekalian, ada satu ya bangunan fenomenal ya. Nanti kita akan lewati. Ini bangunan ini yang merupakan saluran air yang dibuat itu pada dinasti Abbasiyah, tepatnya pada puncak kemakmuran dinasti Abbasiyah pada masa Harun al-Rasyid. Ya, beliau ada mempunyai istri yang bernama Siti Jubaidah. Siti Jubaidah ini ya, beliau melaksanakan haji selama 9 kali sebagai seorang istri penguasa yang kekuasaannya mencakup Mekah dan Madinah juga, termasuk Padang Arafah. Maka beliau sebagai di atas satu gunung, di sebelah kiri ya, ini bis pada numpuk-numpuk di sini, mereka ya menunjukkan tempatnya. Nah di sebelah kiri di mungkin melihat ya, di sebelah ini lindung-lindung ini. Nah itu di sebelah kiri di atas ada tugu, lubangnya kecil kayak sarang burung dara mungkin kurang lebih. Nah disitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan prosesi perintah Allah untuk melaksanakan kurban yang akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor tugas. Itu ya di sebelah kiri ya, yang ada ya, di atas Pak, di atas sebelah kiri. Kiri pun nyur. Nah itu ya di sebelah kiri di atas di bawah bukit, bukan di atas puncak. Di atas puncak itu rumah raja, itu buat tamu kerajaan. Ya yang beluang satu. Disitulah tempatnya. Nah sedangkan di tempat pelontaran yang sebelah sana itu, nah disitulah kita memanifestasikan pekerjaan daripada Siti Hajar ya, ketika di
didatangi oleh iblis untuk memerintahkan kepada sang suami jangan melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail. Kasihan anak saya hitungannya. Akhirnya dilempar oleh Siti Hajar, tepatnya di Jamarat itu. Makanya orang melontar jumrah itu sebagai perwujudan daripada kelakuannya Siti Hajar yang menyerang iblis, yang ingin menyuruh menghentikan tingkah Nabi Ibrahim. Ya. Tetapi tidak berhasil. Nabi Ibrahim tetap melanjutkan pekerjaannya dan sang istri juga tetap tabah. Nah, di depan kita, disitulah Siti Hajar melaksanakan pelemparan-pelemparan itu, dan sekarang kita juga melempar jumrah yang 3 itu di depan, yang bangunan tingkat 5 seperti parkiran yang ada helipad di atasnya, ada payungnya juga. Itulah tempat orang melontar jumrah. Ya, di hadapan ya, di sebelah mana menara 2 buting itu. Nah, itu namanya Jamarat. Ntar nanti kita akan lewat dari atas jembatan. Nah, di situ yang dinamakan tempat orang melontar atau Jamarat. Di hadapan kita ya, persis ya, di hadapan yang bertingkat kayak jembatan bertingkat 5 itu. Itu tempat melontar. Kita tidak lewat sana, kecuali biasanya mobil kecil bisa lewat sana. Dan di sebelah sana ada satu masjid yang lawas kada ditemukan, tersembunyi, itu namanya Masjid Aqabah. Nah, kemudian ada masjid, ini menara masjid di samping kiri kita. Di samping kiri kita ada satu masjid, itu namanya Masjid Khaif. Masjid Khaif ada salah satu masjid. Nah, di situ diceritakan bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat berjamaah, dan dalam sholat tersebut ikut diantaranya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita tidak tahu kalau Nabi Musa ada, pada udah meninggal duluan. Nah, ikut di sana. Di sebelah kiri ya ada Masjid Khaif namanya. Bapak Ibu sekalian, di kiri kanan kita inilah perkemahan Mina ya. Nah, nanti kalau sampai masanya berhaji, mudah-mudahan. Kemudian di hadapan kita ada 2 terowongan, itu namanya terowongan Mina ya. Nah, terowongan Mina ada 2 terowongan, sedangkan yang kanan ada angka 2-nya, itu lebih dulu. Nah, disitulah pernah terjadi ratusan jamaah haji Indonesia meninggal di sana ya. Yang ada angka 2-nya itu, yang kiri itu setelah kejadian dibangun. Nah, itu terowongan Al-Muasim namanya, di sana terowongan Mina. Jadi pernah terjadi lebih dari 100 jamaah haji Indonesia meninggal terinjak-injak di sana, pingsan ya. Karena berdesak-desakan, dan dulu bukan satu arah, berpapasan di dalam. Nah, akhirnya lampunya mati, beraburnya mati, kekurangan oksigen, dan banyak yang terinjak-injak. Dan panjang terowongan di sana itu kurang lebih seperti yang kita lewati ini. Jadi rata-rata ya, jamaah haji Asia Tenggara itu setiap kali mau melontarkan menuju ke tempat sana ya, tempat pelontaran tadi, itu akan melewati terowongan yang sebelah sana ya, bukan yang ini, yang angka 2 tadi. Nah, terus akan melewati itu karena posisi jamaah haji Indonesia itu berada di sebelah kanan area terowongan ini. Ya, dari Indonesia, ya, Brunei, Singapura, Thailand, Malaysia, itu rata-rata di sebelah sini, ya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini untuk jamaah haji Asia Tenggara. Nah, ini di sini. Jadi lumayan jauh ya kalau jalan kaki. Nah, lumayan jauh. Jadi disinilah tempat jamaah haji Asia Tenggara. Ya, udah lihat. Terowongan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah habis kawasan Minanya. Ya, sudah habis ya. Nah, jadi sekarang kita ini bis akan terus menuju ke tempat mikat kita di Ja'ran. Bapak Ibu sekalian, ini umrah yang kedua. Pekerjaannya persis kayak kita umrah pertama kemarin. Nanti kita ke tempat mikat. Kita yang belum ganti baju ihram, ganti di sana nanti cepat-cepat ya. Ganti di sana nanti. Dan kita wudhu di sana juga. Yang ke WC di sana juga ya. Yang ke WC di sana juga. Nah, nanti kita akan melaksanakan mikat di tempat itu, nanti namanya mikat di Ja'ran.
tanah. Kalau kemarin kita dari Bir Ali ya, dari Bir Ali. Nah, pekerjaannya itu sama, larangan-larangannya pun sama. Cuma bedanya hari ini yang umrah kedua, Bapak Ibu sekalian bisa mengumrahkan orang lain yang orang itu sudah meninggal ataupun orangnya udah sakit, yang kira-kira orang tersebut merasakan mungkin lagi kawatullah kamaka, baik kemampuan secara fisiknya maupun secara ekonomi, kecuali ya memang rezekinya. Tapi kalau kita bisa sendiri menilai ya, bisa sendiri menilai ya, orang sakit udah sakit parah, apalagi udah koma bertahun-tahun udah sadar-sadar kan kada mungkin. Nah, jadi nanti bisa itu dibadalkan atau diumrahkan. Ya, satu orang satu ya. Nah, misalnya hari ini untuk arwah abah, atau yang kedua lah, yang ketiga nanti untuk arwah mama, atau nanti untuk arwah mantan juga ada apa-apa ya. Nggak ada mantannya. Ya, jadi laki-laki boleh mengumrahkan perempuan, perempuan boleh mengumrahkan laki-laki. Basilang. Dengan syarat satu orang satu. Dengan syarat satu orang satu. Nah, nanti kita akan bimbing sama-sama niatnya kayak apa. Yang penting diingat dulu namanya, kalau betul dengan BIN-nya. Nanti kita akan sebutkan biasanya namanya, dan kalau perlu BIN-nya juga. Itu untuk melaksanakan badal umrah. Yang kada diumrahkan Bang, ya untuk diri sendiri aja. Tetap niatnya seperti yang kemarin. Yang kada ada yang diumrahkan. Untuk diri sendiri aja ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan kita nikmati perjalanan kita menuju ke Jalanan. Dan di sana kita ganti ihram, kemudian masuk ke dalam masjid, laksanakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ya, sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Ingat, masuk masjid dan mengerjakannya jangan terlalu lawas. Ya, terlalu lawas di dalam. Kalaupun berbelanja cepat-cepat. Berbelanjanya jangan lawas-lawas. Kita perlu cepat, kasihan supir biarnya anak ke bandara lagi. Onta. Itu onta ya di depan sana. Nah, Iya, betul, onta dah. itu namanya. Onta. Nah, raminya. Khas Arab. Ini onta dah, Cil. Terus Cil. Ini sebelah kanan 1 mat lagi. Ini onta dah. Nah, ini bentuknya onta. Lambai, kalau ini ada, kalau Pinalu ada. Nah, ya. Halo. 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 Mengiyo dia, oke. Dulu paman lah. Baden kami mikat pijarana. Kami. Kalau ada yang pingin makan daging onta ya, nah boleh, tinggal atur. Tapi biasanya itu 1 cipir itu buat 4 orang ya sekitar 57 real. 57 real. Tulangnya taksinya yang kurang lebih berapa ya? Apa 10 real 1 orang berapa? Jadi tempatnya itu view-nya kelihatan Jabal Nur. Ya tempatnya. Atau kalau selain di sana mungkin biasanya di Ajajiyah ya. Itu tempat arwah makannya itu tidak banyak. Kada tahu juga, karena memang onta lebih mahal dari daging sapi ya di sini. Padahal mana ada kelihatan peternakan sapinya. Jadi lebih mahal daging sapi ya, lebih mahal daging onta ya. Jadi kalau mau tinggal ini biasanya si ibu si Lidar atau di Sarah tahu tuh tempatnya.
udah tuh. Kayak plastik ya. Itu asli. King Abdul Aziz Sporty. Padang Batu. Sama Kalimantan nih. Pulang lah. Jalannya emang Ciprona. Iya. Ciprona. Halo, satu dua. Iya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi kita akan mengikat di salah satu tempat yang dinamakan dengan Jak Ranah. Jadi Jak Ranah ini jaraknya sekitar 26 km ya ke arah Masjidil Haram. Nah, pada tahun 8 Hijriah, tanggal 20 Ramadan, Rasulullah dan para sahabat itu bergerak menuju Mekah, mengadakan apa yang dinamakan dengan penaklukan Mekah. Karena kan Rasulullah terusir ya dari sana. Kemudian Islam sudah semakin besar, semakin banyak. Nah, beliau akhirnya ingin kembali memperluas wilayah, memperluas orang-orang yang masuk Islam sampai ke Mekah. Dan akhirnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, atau kurang lebih 3 tahun sebelum beliau wafat, nah, beliau dengan segelintir sahabat dengan banyak pasukan itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan penaklukan, atau dikenal dengan Fathu Mekah. Nah, di sana ternyata alhamdulillah tidak ada terjadi perlawanan karena jumlah kaum muslimin sudah sangat besar. Terjadi perlawanan dan Rasulullah berujar, beliau barang siapa yang ingin selamat, yang ingin selamat tidak memberikan perlawanan, salah satunya berdiam di rumah-rumah mereka ya, ataupun bisa juga masuk ke rumah Abu Sufyan. Nah, ini Abu Sufyan dia terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat luar biasa ya. Dari beliau juga keturunan beliau hingga akhirnya jadi penguasa ya. Dia terkenal dengan dinasti Umayyah. Nah, penghormatan beliau kepada Abu Sufyan itu salah satunya adalah masuk ke rumah beliau jika ingin selamat. Nah, akhirnya Mekah itu takluk tanpa ada perlawanan. Tetapi mereka yang tidak senang dan masih membangkang, mereka keluar dari Mekah itu pergi, tetapi kepergian mereka itu malah menghimpun kekuatan baru ya. Di antaranya dari suku Hawazin ya, dan Sakif yang dipimpin oleh Malik bin Al-Asri, malah menghimpun kekuatan untuk menyerang balik ke Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, di mana nih? Ada sing pagatan. Ya, bisa petuyuk. Ya. Ngambil mikot nah pada umroh Masjid Aisyah. Ini satu. Kurma muda. Tambah ini satu. Naswa, kurma naswa. Ya. Di Arab Saudi.
Kalau ini musim dingin biasanya orang pada naik-naik itu ke atas. Orang pada naik-naik itu biasanya memutih. Nah, memutih. Kalau pingin naik itu ya waktunya sekitar 1,5 jam. Pakai tangga semua ya, di situ pakai tangga semua. Ada tempat rest area, tempat beristirahatnya, berhenti. Bahkan di atas sana orang jual minuman banyak ya. Banyak orang jual minuman. Nah, banyak ya. Nanti kalau pingin kesini tinggal urut siap mantarakan. Ya. Kalau pingin menguji nih kekuatan kapal Lalitohot boleh di sini nih. Ya, kekuatan napas juga ya. Naiknya sekitar 1,5 jam. Kalau sejam lebih cepat bisa juga. Turunnya juga kira-kira seperti itu turunnya ya. Karena kita 5 itu katanya akan dibangun kereta gantung yang akan naik ke atas itu. Ya mungkin kurang lebih kereta gantung kayak di Taif yang melintasi gunung, atau kalau di sini nggak seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia ada tuh kereta gantung juga melintasi gunung, cuma di bawahnya hutan, itu di Genting Island. Sekali-kali nanti kalau ke Malaysia jangan lupa juga naik kereta gantung di daerah Genting Island. Itu lebih panjang dari di Taif, sekitar 1,5 jam sekali jalan. Kalau di Taif itu 20 menit lebih. Ya, Bapak Ibu, itulah Jabal Nur. Jadi kalau pingin nanti tinggal batasi, biasanya sih paling 20 rial satu orang dari hotel. Itu Jabal Nur. Coba kalau kita lihat posisi Jabal Nur dengan menara itu kan ya sekitar 6 kilo lah kurang lebih. Oke. Itu Jabal Nur yang di dalamnya ada satu gua namanya Gua Hera. Di atasnya ya, atas puncak, kemudian turun agak ke kiri sedikit. Biasanya kalau musim dingin ini pada berjejer buat muka pintu guanya. Ya, Bapak Ibu kembali lagi ke cerita kita di Taif nanti ya. Kalau memang ini pingin mingkat, mandi ihramnya di hotel. Sebenarnya sih ada di tempat Koordinal Manajil itu tempat mandi, cuma kan kelambatan pulang kita mandi, kita ingin cepat-cepat sampai. Kalau bagus sebelum maghrib udah sampai. Nah sekarang tuh orang pada rame ya, pergi ke Taif, apalagi tuh dari jemaah-jemaah Malaysia biasanya. Udah pulang. Selesai. Umroh badal. Bah. WC 3, WC kenang-kenangan orang Indonesia. Ini kalau kita cari di WC 3 pasti di sini sudah. Mana timbul tadi? WC 3, WC pertemuan. Tawaf sa'i tahallul selesai. Sholat sore jam berapa? Masih enggak?
Askar Arab nih. Apel sore Askar Arab. Sini Pak. Sini Pak. Sini. Biasa full di kota Mekah Arab ini kalau sore udah menjelang maghrib. Padat sembahyang maghrib di Masjidil Haram di Mekah. Jualan nanti kalau pas maghrib dia langsung kuput sembahyang ini, sembahyang di tempat biasanya tuh. Banyak orang Pakistan yang jualan nih. Afghanistan, mobile senjata harus. Ngekat tasbih ya nanti, ngekat tasbih. Mas jam senjata 20 real. 20 real kalau dirupiahkan menjadi berapa itu? 2 kali 4, 8. Ya, hampir 200-an. 100 lebih lah. 1 realnya 4.580 3 kali. Nah. Sini yang bagus lah. Burung terbang. Wah. Kalau rapat coba agak jauh. Kelihatan bagus burungnya. Nah. Warnanya tuh bagus ya. Tuh ini kan. Cuma di situ nah bisa ke syuting sih, malah bisa ke syuting apa indah-indah. Apa ya bisa di syuting gimana? Ini nah bisa ke syuting gimana? Nyuting orang ya, cuma ini nyuting orang ya ini. Aduh. Nah, itu gimana? Jadi kelihatan di syuting. Mana? Jangan. Mana? Berapa coba?
kereta gantung. Nah, kereta gantung. Nah, antri panjang antri. Panjang antri. Oh ya, nah, naik. Naik kereta gantung. naik kereta gantung. Kereta gantung di Taib. Kereta gantung di Taib. Aduh. Kereta gantung di Taib. Banyak masih antri banyak dari Malaysia tuh lah, banyak dari Malaysia tadi tuh, kiri kanan Malaysia tadi. Luar kan ini rumah makan lah. Nah, iya otomatis ya. Datang kan? Tengah-tengah. Oh, bagus ya, Pak. Gak nyotengnya, Mak, kan? Sini. Nyoteng. Baju kocok. Wah, tingginya bagus ya. Apa nih? Cocok. Sekali naik ke 261. Ah, excited lah. Ya, naik pesawat ini. Naik. Itu tempatnya tuh. Nah, naik kereta gantung. Sana. Bisa. Tadi udah kita lewati belum ya? Masih juga kan? Berapa kilo tadi? 25 kilo kan? 10 kilo? Nah, itu kabel dari mana tuh, kabel hitamnya? Oh, banyak juga ledeng itu. Batu-batu. Ya, makasih. Ada nyoteng ya? Oh, tingginya. Loh. Oh, ini kalau jatuh belum nggak langsung. Suaminya kocok. Hati-hati nih. Saya kira kaca tadi, nggak ada kacanya. Aduh. Sudah, selesai ya, jatuh. Ini juga ada. Sampai ujung sana itu panjang juga ya. Iya, ketinggian.
Bagus ya. Halo. Apa ya? Halo. Yo. Lihatkan. Biar aja lihatkan ya. Bisa aja ya bergerak sorangan mah. Lihatkan ya. Apa usah diambil-ambil, biar aja. Jangan dipegang. Dia naik kereta gantung. Ya lah. Kucing beranak. Jangan pegang-pegang. Berapa anaknya? Batu-batu seberantakan ya. Oh, banyak ya. Nah, ini panas ini dingin ya. Jadi dinginnya panas ini. Alhamdulillah. Masih lah sakit gigi. Masih. Gigi. Aduh. Jauh juga. Terlalu jauh. Cocok aja Berapa kilo? sesuai coba ya. Jauh. Sesuai aja. Kayaknya. Macet, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersandar kapian bersandar di Pak. Ada tulis bersandar di pintu dia sedikit. Jangan bersandar. Yang bersandar kalau Kalau terbuka ke sini sedikit. Nah, bisa. Tinggal ada kacanya itu. Pohon ini kelihatannya mati padahal hidup pohon ini. Kenapa? Pohon ini kelihatan mati padahal hidup ini. Banyak banget, berapa buah bininya lah. Sampai ke mandinya tuh. Bakta gajah ini. Kalau mandi menunggu kosternya. Ini masih ada foto lah belum mau dalam sini waktu rumah. Hah? Ada lah fotonya. Tadi sudah. Video aja. Ada. Ya ada. Karena aku jadi ada. Ya mah yang moto Keretanya aja. video nih. Foto ya, Pak. Itu ada kolam renangnya lah. Terbumnya dulu. Itu terbang ada tuh.
25 kalau berdelapan banyak figuran berat lagi maksimal berdelapan. Ada rumah Gunawas ya. Tuh rumah Gunawas itu. Yang mana, Pak? Tuh. Bangunan kayak rumah Gunawas ini. Bangunan Timur Tengah. Wah, di sana nih berhentinya nih ada nih. Tapi nggak ada yang mandi ya. Mandi kan yang mandinya kocak kan. Itu nggak ada tuh. Ini udah di jalan nggak jadi nih lah. Kosong. Ambilnya lah kita anu lah. Sampai udah ya. Oh itu yang orang naik tuh yang duduk duduk foldernya di mana naik apa cek tuh orang naik atas tuh foldernya itu garis Mana tuh? folder kuning lu kelihatan Tali nggak jauh lah. Apa tuh ya? Angin deres. Dicat apa tuh ini? Batu akik kan ya? Salah sih, salah. Batu akik. Bukan seorang ya. Mau tes buka kan? Over. Oh itu udah ada tontonan ya. Ngawasnya ada yang dibawa. Ada yang datang. Bapak panas tadinya kepanasan ini Wawil. Masakan Arab. Arab Saudi.
Apa nih, Mak? Sakit apa enggak? Karena ikan ayam sebuting. Sekolahnya mahal kalau pas Oh, udah pulang. Ini suami? Iya. Oh, semua lagi, semua lagi. Jalan baik. Instagram itu. Anak Instagram Mapi. Mapi Instagram? Alah, namanya bisa. Lagi yang kasih ya. Mapi Instagram, TikTok Mapi. Haram nih bawa. Oh, haram. TikTok. Rob. Ayo lagi-lagi ini oh satu haji kan. Bawa MC. Halas. Tadi Salah dong. iji, salah iji. Wala bawa MC. Ada. Wala bawa MC. Mina ada. Ada Mapi kita. Onta Arab Saudi. Entah susu onta. Kayak ini caranya merasa onta. Onta naiknya ini 10 rial ya. 10 rial. Halo. Kayaknya merah susu tuh. Atas ya. Ini mana susu? Mau naik onta kan maka? Mau kayak lah kasih. Di sana. Siapa hendak menggane itu? Merah susu onta. Bebuih juga lah ini susunya. Ada busanya ya. Nah. Ada busanya. Naik onta juga. Iya. Mahmut bir resmimi al ya şurada. Başkan sordun mu 2 kişi bindiriyorlar mı? Ne oldu hocam? Sıra size gelmedi herhalde. Sıra bize gelmemiş. Gel abi. Dur bir deve dursun insin öyle bir resim var. Hacı, Güzel resim var. معي اثنين ممكن؟ ايه
Fazla kilo. Kilo. Hayır. Hocam sen böyle eğildin mi? Düşersin. Hayır. Oy kurban olayım. Nasıl yani? Öcünü yaklaştı. Gimana onta sama Arab Badui ya di. Hocam ne kimi bileceğiz şimdi? Hocam öyle bilecek ben almasına. Miring. Hayvan demezler sizin içine. Çekti sana bak. Hocam valla kimi de bilersen. Allah teselerci ver de abi. Mahmut çıkar. Geç abi ben atarım sana. Gülü verin gel. Turun gimana? Şu çocuğu. Nah. Dik şu dolu dik. Ben at ya. Asabi. Sahip. Şuraya bastırırız sen alır. Gel abi. Şuraya bastırırız aşağıda oraya bastırırız. Ya selesai. Foto sini bagus lah. Mau coba. Ini nanya mana? Susu onta 1 botol 5 real nih. Jadi ini menukar 3 botol jadi 15 real. Ini berarti kalau dihitungkan rupiah ini 1 botolnya 25.000 nih. 25.000 ini 50 25 jadi 75.000 rupiah. Susu onta asli dari Arab. Di rooftop paling atas nih Masjidil Haram di Mekah. Boleh habis sembahyang maghrib sambil nunggu sembahyang isya kita mutar-mutar dulu. Nah ini banyak. Nah ini bapaknya di sini, kita masuk lewat sini. Nah tembusnya di sini ada Ka'bah nanti. Di atas ini masih dalam tahap pembangunan. Tidak bisa melihat Ka'bah dari sini. Kecuali ini sudah selesai hanya bisa melihat di paling atas ini. Luasnya seperti ini. Bisa untuk tawaf yang atas ini. Kita pakai kursi atau pakai motor listrik kan. Ini paling atas. Ini air zam-zam, yang mau minum silakan. Air zam-zam tersedia 24 jam. Surat Isya. Maşallah. Lebron maşallah. Perokok kelas berat. Rokoknya ketujuh rokok Indonesia. Stok aja, stok rokok. Sama jemaah. Mengisap rokok.
tempat pengambilan air zam-zam di Masjidil Haram di Mekah ini. Ini habis sembahyang zuhur, ini padat ini. Ini berantri yang boleh yang pakai itu orang bilang tank. Nah ini boleh pakai tank. Kalau yang di putih-putih sana juga nggak boleh pakai tank. Nah, ini bolehnya pakai ini. Oke, coba kayak jajan-jajan yang 5 liter, 3 liter sebenarnya yang jualan nih. Yang jualan di tempat. Nah ini padat ini. Asli mengambil air zam-zam. Ini kalau di sini ada tulisnya water, drinking water zam-zam. Ini berarti asli air zam-zam nih. Nah sini ada tulisannya drinking water zam-zam. Nah saya ini apa? Saya pesan dulu. Nah ini kurang turun ya. Bawah ini tulisannya ini drinking. Nah ini drinking water zam-zam, berarti air zam-zam. Tapi ini yang dingin ini, yang dingin. Banyak para jemaah mengambil air zam-zam. Nah itu bawahnya sudah satu sekian liter itu. Itulah situasi suasana di kota Mekah, khususnya di Masjidil Haram. Umroh yang keempat di Masjid Aisyah di Tanain. Belum ikut di sini umroh keempatnya ya. Belum ada nih perpisahan. Umroh terakhir keempat ini. Itu bisa membatalkan keluarga kita yang sudah meninggal. Untuk kita yang kiranya sudah nggak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh, bisa kita batalkan. Aisyah. Sebelumnya malah juga ini niatnya sunat tahiyatul masjid, niat sunat ihram 2 rakaat. Ini ambil mikotnya nih. Tanain Masjid Aisyah. Wah, burung. Wah, rapi burung. Wah, terbang lagi. Wah. Nah, Jumana. Nah, bos. Nah, burung terbang.
Bakwan. Nah, bisa bahasa Indonesia juga tuh. Itu bisa bahasa Indonesia. Karena apa itu? Nah, gunungnya Gersang itu nah. Gunung banyak burung juga. Jadi Pak Presiden tadi Pak Presiden sumbangan di sini 30 kilo lah. Cari sini 30 kilo. Kalau Jeddah Jakarta, tapi Jakarta ke Banjarmasin 20 kilo. Jadi kita bayarkan atau sisanya? Iya, yang 10 yang lebihan 10 kilo itu kalau kita anggar 30 kilo. Tinggal kali 1 kilonya 33 kalau. Nah, 33 kali 10 berapa udah? Oh, ini untuk kita. Mobil kita nih. Nah, King Long 045 nomornya. Nomor Arab Saudi. Aduh. Wah, masih shopping ibu-ibu ini. Masih shopping dia. Aduh. ahli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sekarang kita menuju Jeddah, dan menuju Jeddah ini ya sekitar kurang lebih 1,5 jam. Bila keadaan macet ya, tidak terlalu jauh. Namun sebelum kita sampai di bandara, tentunya kita akan mampir dulu nanti di Kornis namanya. Mampir di sana. Kita makan siang dulu di sana ya. Baru itu nanti kita ke bandara, karena biasanya di dalam bis itu kalau makan supir kita setuju. Jadi kita turun di sana. Lalu setelah itu kita bersiap-siap untuk ke bandara. Dan di bandara pun biasanya kita menunggu jadwal boleh masuk. Jadwal boleh masuk biasanya para jamnya hanya kita bisa turun. Nah, jadi kada sembarangan, beda sama di Jakarta ya. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi saat ini kita dan pesawat yang menuju Jakarta itu jadwalnya jam 19.45. Jam 19.45, hampir jam 8 malam. Namun jam 6 itu kita mungkin sudah masuk ke ruang tunggu. Jam 6 kita masuk ke ruang tunggu, dan jam 4 mungkin udah penimbangan barang. Jam 4 sore ini udah jam 11:30 hampir ya. Nah, sebagaimana ulun informasikan kemarin bahwa pengalaman kita ya kemarin itu nimbang barang masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang rasa-rasa barangnya banyak lebihan itu nanti kalau bisa ya jangan diparak-parakakan tuh, itu tas kopernya. Tas ini tas kabinnya ya. Ya ulun juga mungkin di ini kada aku parak dulu. Takutnya nanti lebihan ya, lebihan tertinggal, itu masalahnya. Kemarin ada yang dapur kita tuh Asep dari Jakarta, Pak Haji bisa nggak bawakan itu per kabin 5?
kayak membawa kita aja kan masih ini ya. Jadi mungkin itu juga rombongan yang akhirnya barangnya kada bisa masuk di bandara, kada mungkin ketinggalan, itu pasti tertinggal kalau lagi diusahakan. Kemarin ya Asep yang porter resmi di bandara kita itu, ada mungkin rombongan lain yang kasih tahu sama dia bahwa barangnya ketinggalan di Jeddah dan dibawa ke Mekah, minta bawakan sama kita 2 kali bawanya. Nah itu ya, peraturannya beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta masih grup, meskipun sesuai nama tapi grup masih grup timbangannya. Lagian Jakarta juga barang kita kan masih ringan-ringan ya, barang kita masih ringan.